أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 180. Guru kita Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menceritakan bahwa suatu hari jamaah dari para tabi'in bepergian untuk suatu keperluan, yakni untuk berkunjung ke kediaman Abu Sinan. Ketika sudah sampai di rumah beliau, mereka pun duduk di samping Abu Sinan. Namun beliau berkata, "Ayo kalian berdirilah, karena kita akan berkunjung ke tetangga yang baru terkena musibah, yakni saudaranya meninggal dan kita hendak bertakziah kepadanya." Muhammad bin Yusuf Al-Ghuryani lalu berkata, "Kemudian kami pun berdiri bersama Abi Sinan. Selanjutnya beliau pun mempersilahkan kami masuk ke rumah tetangga yang baru terkena musibah kematian saudaranya itu. Setelah sampai di rumahnya, kami mendapati laki-laki itu sedang menangis tersedus-dan dengan penuh kedukaan oleh sebab kematian saudaranya itu. Kami pun berusaha memberikan nasihat dan menghiburnya, walaupun ia tetap terlelap dalam kesedihannya. Oleh karenanya kami sampai berkata kepadanya, 'Apakah engkau tidak mengetahui bahwa kematian itu adalah jalan yang harus saudaramu lewati?' Ia pun menjawab, 'Ya benar apa yang kalian semua katakan. Akan tetapi saat masuk waktu pagi dan sore, saudaraku yang telah tiada itu telah menanggung siksa yang teramat berat.' Kami pun lalu bertanya, 'Apakah sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkanmu dengan perkara yang gaib?' 'Tidak,' jawabnya. Dia kembali berkata dan menceritakan, 'Namun sewaktu aku telah menguburkan dan meratakan tanah di atas kuburannya, kemudian semua yang mengantarkan jenazahnya telah pergi, aku pun sendirian duduk di samping kuburnya. Tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam kubur, merintih kesakitan dengan berkata, 'Kalian telah meninggalkanku sendirian, sedangkan aku sedang merasakan siksa yang berat. Padahal selama di dunia aku menjalankan ibadah seperti berpuasa dan melaksanakan sholat.' Mendengar jeritan dan rintihan itu, aku pun menangis. Hingga akhirnya karena penasaran dan ingin melihat keadaan yang sebenarnya dari saudaraku itu, aku pun menggali kuburannya. Namun ternyata dari dalam kubur itu aku lihat api yang menyala, dan di leher saudaraku terdapat kerah baju atau semacam cincin yang melingkar di lehernya dari nyala api yang berkobar. Karena tak tega dan besarnya rasa belas kasihku pada saudaraku itu, aku pun berupaya mengulurkan tanganku untuk melepaskan kerah baju dari api yang melingkar di lehernya. Namun apa daya, jemari tanganku ikut terbakar oleh api yang menyala dari dalam kubur itu, hingga uluran tanganku terlepas dari tubuh saudaraku.
Dan seketika itu saudaraku telah berubah menjadi hitam arang gosong terbakar. Kemudian aku kembali menutup kuburannya dengan tanah dan aku segera menghindar darinya. Dengan keadaan saudaraku yang seperti ini, bagaimana aku tidak menangis? Kami pun kembali bertanya, perbuatan apakah yang saudaramu itu lakukan sewaktu di dunia? Sewaktu hidupnya di dunia, dia tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, jawab lelaki tersebut.